Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perbincangan dan diskusi singkat, pernah suatu waktu mahasiswa curhat kepada saya dalam hal kaitannya skripsi yang belum juga tuntas untuk diselesaikan. Tetapi sebenarnya yang ia diskusikan malah lebih banyak di luar konteks skripsi. Saya sebagai DPS-nya, dosen pembimbing skripsi, tentu sudah berupaya memberikan masukan-masukan dan dia bisa memahami, karena pada dasarnya mahasiswa saya tersebut adalah anak yang pintar. Tetapi ada yang mengganjal hati dia, yang dia ceritakan ke saya bahwa dalam hidupnya ada semacam ketakutan dalam menghadapi masalah. Misalnya dia punya satu masalah, lalu dia coba menghadapinya dan merasa tidak mampu menyelesaikan atau menghadapi masalah tersebut. Lalu dia apatis dan merasa, sudahlah, saya tak sanggup menyelesaikan masalah ini, dan dia biarkan terbengkalai persoalan itu. Dan tidak hanya satu dua masalah yang dia hadapi seperti itu. Lalu dia minta pandangan saya, bagaimana menurut Bapak kalau saya itu tidak pernah siap menghadapi apalagi menyelesaikan sebuah masalah dalam hidup saya. Di sini saya coba menjelaskan bahwa hidup itu sesungguhnya banyak masalah yang kita hadapi, dan masing-masing orang memiliki masalahnya sendiri. Lalu apakah kita lari dari masalah yang datang kepada kita, ataukah kita berusaha menghadapi masalah itu dan kita selesaikan? Jelas pilihannya adalah yang kedua. Kita menghadapi masalah itu dan kita menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas. Yang jadi masalah justru bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Ya, tidak semua orang kadang-kadang siap mental dalam menghadapi persoalan. Kadang masalah cinta, kadang masalah studi, kadang masalah internal keluarga. Tapi karena dia tidak bisa menyelesaikannya, akhirnya ia menghadapi dilema, menghadapi masalah, dan terus bertambah masalah yang hadapi karena ia tidak pernah menyelesaikan sebuah masalah. Saudara sekalian, masalah itu sesungguhnya harus kita hadapi. Bagaimana cara menghadapi masalah itu? Tentu masing-masing orang berbeda. Dan tingkat masalah yang dihadapi orang pun juga berbeda. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, yang harus kita tanamkan dalam hati kita, yang pertama adalah kita punya tekad, masalah ini akan saya hadapi. Tekad itu penting. Karena tekad itulah yang menjadi alat motivasi kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sehingga dengan tekad itu semacam energi yang menambah kekuatan kita, pikiran kita dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tekad yang pertama. Jadi kalau ada masalah, jangan loyo dulu, tapi kita harus punya tekad, saya akan selesaikan masalah ini dengan segera. Yang kedua, cari akar persoalan dari masalah itu.
Kalau kita menangkap ikan, jangan pegang ekornya. Kalau kita menangkap ikan, peganglah kepalanya. Akan mudah kita memegangnya. Begitu juga dengan masalah. Kalau kita punya masalah, jangan dilihat permukaannya saja. Lihatlah kedalamannya. Apa sih sebenarnya akar masalah saya ini? Sehingga ketika kita menemukan akar masalah kita itu, oh kita tahu jadinya, oh ini ya masalah selama ini. Ternyata saya salah sangka, ternyata saya merasa tidak mampu, padahal ternyata masalahnya bisa saya selesaikan ketika kita menemukan pokok permasalahan atau akar dari permasalahan itu. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu masalah itu, cari dulu apa akar permasalahannya supaya mudah kita menyelesaikannya. Yang ketiga, lakukan tindakan. Ketika kita memiliki masalah, sudah tahu akar permasalahannya, punya tekad yang kuat, lalu jangan tanpa aksi. Jadi no action, jangan. Begitu kita menemukan masalah, langsung, jangan ditunda kalau bisa. Anda punya masalah dengan pembimbing Anda sudah temukan akar permasalahannya, kemudian komunikasi yang kurang baik menurut Anda, lalu kemudian Anda tak begitu bersemangat mau bimbingan dengan pembimbing Anda misalnya. Mulai lakukan saat itu, just do it. Ketika Anda sudah menemukan akar permasalahan, tekad sudah kuat, aksi selanjutnya. Aksinya gimana? Selesaikan dan mulai kerjakan. Kalau ini yang sudah kita lakukan, maka permasalahan itu akan semakin berkurang karena kita mencoba menyelesaikannya paling tidak step by step, tahap demi tahap. Yang keempat, harus memiliki keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Keyakinan ini penting. Kadang-kadang kita ketika menghadapi masalah, kita itu tidak yakin, saya bisa nggak sih menyelesaikan masalah ini? Padahal kita belum mencoba. Kalau kita merasa yakin dan bisa, apalagi kalau kita melihat orang lain bisa, masa sih saya tidak bisa? Saya mesti bisa. Keyakinan ini penting. Dan ini kaitannya dengan agama, bahwa ketika Tuhan memberikan masalah kepada kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Ya, habis gelap terbitlah terang. Di balik kesulitan ada kemudahan. Keyakinan seperti ini itu harus ada. Sehingga masalah-masalah dalam hidup kita bisa kita selesaikan karena keyakinan diri bahwa masalah ini insya Allah bisa saya tuntaskan. Masalah ini bisa saya selesaikan. Yang keempat. Yang kelima, masalah itu sesungguhnya mendewasakanmu. Ketika kita menghadapi masalah, problematika dalam kehidupan kita, keseharian kita, itu sesungguhnya secara tak langsung mengajarkan kita menuju ke jenjang kedewasaan. Semakin banyak masalah yang kita hadapi dan kita selesaikan masalah itu, maka kita semakin dewasa. Kalau kita semakin dewasa, artinya kita akan semakin bijak dalam menyelesaikan masalah. Dan kalau kita semakin bijak, maka semakin mudah kita menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita. Jadi, ketika Tuhan sesungguhnya memberikan masalah pada kita, problem pada kita untuk kita selesaikan, itu sesungguhnya adalah ujian untuk kita agar kita semakin dewasa.
Ketika dalam kehidupan kita menemukan banyak problematika, banyak kesulitan, banyak aral, banyak rintangan, lalu kita bisa selesaikan, maka itu semakin memotivasi kita, menjadikan kita semakin dewasa. Jadi jangan pernah takut menghadapi masalah, dan jangan pernah lari dari masalah. Karena poin-poin tadi itu, kata kuncinya adalah yang terakhir, bahwasanya masalah itu mendewasakanmu. Masalah itu mendewasakan kita. Jangan pernah lari dari masalah, jangan tidak mau menghadapi masalah, jangan takut menghadapi masalah, karena masalah itu sesungguhnya mendewasakan kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.